wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Hardy-Weinberg ya. Yang join ini 32 orang peserta ya. Dengan saya 33, masih ada 3 orang lagi belum join. Apa kabar teman kalian? Mudah-mudahan kita doakan sehat selalu. Dan kalau terkendala jaringan ya, oh ini ada nih, ini Arya ya. Jadi kalau ada kendala jaringan mudah-mudahan segera teratasi ya. Sudah, Bu. Sudah. Baik. Nah, ini adalah hukum Hardy-Weinberg ya. Namanya Pak Hardy ini. Pak Hardy dan Willem Weinberg ini seorang dokter ya, seorang dokter. Nah, keduanya ini menyatakan bahwa frekuensi alel atau gen ya dan genotip pada suatu populasi makhluk hidup itu akan selalu konstan dari generasi ke generasi. Ini kata kuncinya ya. Jadi dikenal dengan hukum equilibrium ya atau hukum kesetimbangan genetik. Nah, kedua tokoh ini ya menyatakan bahwa frekuensi alel atau gen dan genotip ini akan tetap sama, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah nih, syaratnya adalah jumlah populasi makhluk hidup itu harus besar ya. Nah, jumlah yang besar ini memungkinkan populasi itu memiliki viabilitas dan fertilitas yang sama, sehingga dia dapat melakukan perkawinan secara acak atau secara random gitu ya, tidak dikawin silangkan ya oleh manusia, tetapi perkawinannya terjadi secara acak. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada mutasi ya, tidak terjadi mutasi. Ya, kalaupun terjadi mutasi gen dari misalnya gen A besar ke A kecil atau sebaliknya dari A kecil ke A besar itu sama. Ya. Tidak terjadi mutasi, atau apabila terjadi mutasi antara gen dominan ke resesif atau resesif ke dominan itu sama besar. Kemudian tidak ada migrasi, ya, tidak ada emigrasi maupun imigrasi. Kalau ada berarti akan mempengaruhi hukum Hardy-Weinberg. Kemudian tidak ada seleksi alam, ya. Kamu tahu bahwa evolusi itu dapat terjadi karena faktor seleksi alam, ya. Jadi hewan-hewan atau tumbuhan yang dapat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya, dia akan menjadi organisme yang tetap tumbuh. Tetapi apabila dia tidak dapat beradaptasi ya dengan alamnya, maka alam akan menseleksinya dan dia akan menjadi punah. Gitu. Jadi tidak ada seleksi, tidak migrasi, tidak mutasi. Ini syaratnya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi bagaimana? Maka hukum Hardy-Weinberg tidak berlaku. Jadi kalau kejadian ini, jadi syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg ini terpenuhi, maka tidak ada evolusi, ya. Tetapi kalau misalnya terpenuhi, kalau misalnya tidak terpenuhi, ya, dia akan evolusi. Berarti kan bisa ini ada migrasi. Ya, kalau migrasinya besar-besaran, ya maka suatu saat pada habitat yang ada itu nggak akan lagi ditemui makhluk hidup seperti semula, gitu. Ya, ini hukum Hardy-Weinberg. Persamaan matematikanya adalah P plus Q sama dengan 1. Kalau P plus Q dikuadratkan, akan menjadi P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Nah, ini persamaan matematis ya. Jadi kalau P itu adalah frekuensi gen ya. Kalau 1 begini ini namanya gen ya. Alelnya Q ya. Alelnya Q. P plus Q sama dengan 1. Lalu kalau P plus Q dikuadratkan, ini menjadi persamaannya seperti ini. P kuadrat ini berarti kan, ini P-nya double ya. P besar gitu ya. Lalu ada 2PQ dan Q kuadrat. Nah, P besar ini, ya P kuadrat ini adalah frekuensi alel yang homozigot dominan ini ya. Contohnya ini ya. Keterangannya ini,
frekuensi alel yang homozigot dominan. Ya, sedangkan 2PQ ini adalah frekuensi dari alel yang heterozigot. Ya, misalnya A besar A kecil, B besar B kecil, ini adalah alel yang heterozigot. Kemudian kalau Q kuadrat adalah frekuensi alel yang homozigot resesif. Ini misalnya kalau pada kasus albino misalnya ya, dalam sebuah kota, kasus albino ini akan dinotasikan dengan Q kuadrat. Mengapa? Karena Q ini resesif. Ya, orang yang sakit itu biasanya ditentukan oleh gen resesif. Seperti itu. Kemudian bagaimana penerapan dari hukum Hardy-Weinberg? Ya, ada contoh soal dalam sebuah kota yang berpenduduk 10.000 orang, terdapat 36 orang yang menderita albino. Nah, sifat albino dikendalikan oleh gen resesif A. Ya. Pertanyaannya, berapakah jumlah orang normal karier atau pembawa sifat albino? Kalian tahu pada pembelajaran tentang genetika atau hereditas manusia, albino ini adalah penyakit atau kelainan yang tidak terpaut seks. Jadi dia terpautnya autosom. Ya, sehingga laki-laki dan wanita punya peluang yang sama ya untuk misalnya menderita kelainan ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini ada misalnya gen P tadi ya, P plus Q sama dengan 1 ya. Andaikan P itu adalah A besar ya, maka ini adalah gen untuk orang normal. Sedangkan gen Q adalah gen resesif A. Jadi dia orang albino nih, orang albino ini punya genotip A kecil. Nah, gen yang menyebabkan dia albino adalah gen A resesif. Nah, orang normal bergenotip P besar. Ya, jadi P kuadrat ini ya, atau genotipnya A besar. Orang pembawa sifat albino bergenotip 2PQ. Nah, di sini notasinya adalah A besar, A kecil. Jadi kalau orang carrier ya, pembawa sifat itu heterozigot. Nah, kenapa ini normal dikatakan? Karena gen A besar ya, gen yang normal ini menutupi gen resesif. Orang albino bergenotip Kiki ya, atau Q kuadrat, sehingga notasinya adalah A kecil atau genotipnya adalah A kecil. Nah, orang albino dalam sebuah masyarakat itu adalah frekuensinya Q kuadrat. Untuk mendapatkan frekuensi gen P dan Q atau frekuensi gen A besar dan A kecil, maka yang harus kita cari adalah frekuensi yang resesif dulu. Nah, karena sudah diketahui ada 36 orang dalam 10.000 penduduk, ya, maka Q untuk mencari frekuensi Q, maka di akar ya. Jadi akar dari 36 per 10.000. Ya. Q-nya adalah 0,06. Kalau sudah dapat Q yang 0,06 ini, maka mudah sekali ya untuk mendapatkan P-nya. Rumusnya tadi apa? P sama dengan 1 min Q. Sehingga P itu adalah 1 min 0,06. P-nya adalah 0,94. Gitu. Jadi P dapat 0,94, Q-nya 0,06 ini ya. Jadi P 0,94, Q 0,06. Berapa orang karier albino? Orang karier albino atau pembawa sifat albino itu berfrekuensi 2PQ ya, sehingga diterapkan ya ke rumusnya 2 kali P tadi 0,94 kali 0,06 sama dengan 0,1128. Nah, sehingga jumlah orang yang karier, kan ditanya jumlah ya, jumlah orang yang karier albino adalah 0,1128 kali 10.000 penduduk, ya, sehingga didapatkan 1.128 orang.
ini yang karier. Ya. Nah, dapatkah kalian menghitung jumlah orang normal homozigot? Ya. Untuk menghitung jumlah orang yang normal homozigot, siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Silakan. Berapa frekuensinya orang yang normal homozigot? Olivia? Atau yang lain? Ada yang mau menjawab? Silakan. Untuk orang normal homozigot berfrekuensi apa? Kalau tadi ini karier albino ini 2 PG. Kalau orang normal homozigot berarti ada yang bisa? Frekuensinya adalah P kuadrat ya, P kuadrat. Berarti kalau P kuadrat berarti P itu 0,94 ya. Dikuadratkan. Jadi 0,94 kali 0,94 berapa? Ya, dihitung pakai kalkulator ya. Kalau enggak ya dicoret-coret gitu ya. Nah, kali 10.000 penduduk kalau ditanya jumlahnya gitu. Nanti tinggal ditambahkan, benar enggak? Ya, P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 10.000 ya. Kita bisa buktikan. Kemudian bagaimana menghitung frekuensi gen terangkai X kromosom? Ya, misalnya pada buta warna dan hemofilia. Nah, untuk menghitung frekuensi gen ataupun genotip ya, yang terangkai X ini agak berbeda ya dengan penghitungan yang tadi untuk albino, di mana penyakit albino itu tidak terangkai X, tetapi dia autosomal ya. Nah, kalau untuk buta warna atau hemofilia, maka akan ada bedanya ya sedikit. Contohnya, dalam sebuah kota diketahui terdapat 6% laki-laki menderita buta warna merah hijau. Ya. Jadi buta warna kan ada buta warna parsial, ada buta warna total ya. Ini buta warna merah hijau. Nah, ditanya berapa frekuensi wanita normal dan B, berapa frekuensi wanita buta warna. Ini nggak ada kata dari ya ini ya. Berapa frekuensi wanita buta warna? Berapa frekuensi wanita buta warna? Nah, kita akan lihat di sini. Frekuensi gen buta warna adalah 0,06 ya. Dari mana ini? 0,06. Ini 6% ya. 6%. Berarti karena ini laki-laki ya. Ini yang diketahui ini kan laki-laki. Laki-laki itu kan kromosomnya XY. Kita bisa coret-coret di sini nggak ya? Bentar. Jadi gini, frekuensi gen buta warna itu 0,06 karena sudah diketahui di sini 6% laki-laki. Kenapa 0,06 langsung dituliskan Q-nya? Karena laki-laki itu hanya punya satu kromosom X ya, jadi XY ya. Jadi X itu terangkai di sana untuk buta warna. Misalnya buta warna itu ditentukan oleh atau dinotasikan oleh gen resesif C nih, yang ini. Ya, yang ini. C kecil ini buta warna, kalau C besar normal. Maka untuk laki-laki buta warna berarti X, C kecil, Y gitu. Lalu kalau untuk orang normal bagaimana? Karena laki-laki itu nggak ada laki-laki karier, ya kan, dia hanya punya satu kromosom X kan, maka ketika dia tidak menderita ya dia normal, otomatis ya, nggak ada laki-laki karier gitu. Sehingga frekuensi gen untuk orang normal pada pria ya itu berfrekuensi 1 min Q, 1 min 0,06 sama dengan 0,94. Sudah diketahui kan P-nya berapa? P-nya 0,94, Q-nya 0,06. Nah, yang ditanyakan apa? Jadi kita udah dapat nih, PQ-nya udah dapat. Yang ditanyakan berapa frekuensi wanita normal? Nah, wanita yang normal itu bergenotip XC besar, XC besar. Ya. Atau XC besar,
XC kecil. Jadi karena notasinya ini, maka rumus Hardy-Weinberg-nya kita ambil di sini. Untuk orang normal homozigot, ya wanita normal homozigot itu P kuadrat. Lalu untuk orang normal carrier, jadi dia itu pembawa sifat ya, 2PQ. Karena dia nanya berapa orang normal, dia nggak nanya normal homozigot loh ya, dia nggak nanya normal heterozigot, tetapi orang normal. Maka ketika dia bertanya orang normal, maka yang kita jawab adalah pasti dia orang normal homozigot dan orang normal heterozigot. Jadi masukkan saja rumusnya, P kuadrat berarti 0,94 dikuadratkan, ditambah 2 kali 0,94 dikali Q 0,06. Hasilnya adalah 0,9964. Ini frekuensinya ya. Kemudian frekuensi wanita yang buta warna. Wanita buta warna itu berfrekuensi Q kuadrat. Kenapa Q kuadrat? Ada yang bisa menjelaskan kenapa wanita buta warna itu frekuensinya Q kuadrat? Silakan berkomentar. Jangan pasif. Tidak ada. Oke. Mungkin kalian belum begitu memahami ya. Nggak apa-apa. Nanti setelah ini kalian paham, kalian akan mencoba ya menghitung. Jadi gini, kenapa wanita itu berfrekuensi Q kuadrat ya? Karena wanita itu punya 2 kromosom X ya. X. Nah, jadi kalau wanita buta warna berarti XC, di mana C-nya keduanya adalah resesif. XC, colorblind ya. Nah, 0,06 dikuadratkan menjadi 0,036 gitu. Jadi kita nggak bisa mendeteksi yang laki-laki kalau jumlahnya 10.000 berapa ya? Ya, kita harus tahu dulu dari 10.000 itu berapa orang yang laki-laki. Dari 10.000 penduduk itu berapa orang yang perempuan. Nah, kalau sudah diketahui ya jumlahnya, maka tinggal persentasenya. Kalau persentase kan ini tinggal gampang kali 100% ya. Ini kaliin 100%. Kalau jumlahnya 10.000 penduduk, ya sudah kali 10.000. Berarti wanita normal, baik normal homozigot maupun normal heterozigot, ini adalah berjumlah, kalau ada misalnya gini, 10.000 ya, yang gampang deh. 20.000 dah, 20.000 itu 10.000-nya wanita, 10.000-nya laki-laki. Maka wanitanya 10.000, berarti wanita normalnya berapa? Wanita normalnya ini 9.964 gitu. Nah, yang buta warna berapa? 36. Kalau 11.000, ya udah tinggal dikaliin aja. Nah, biasanya ya dalam pembuatan soal untuk yang terangkai seks kromosom X ini, itu angkanya itu dibuat bulat gitu, dibuat mudah gitu. Jadi nggak mengerjakannya itu nggak usah pakai kalkulator. Ini misalnya dalam sebuah kota diketahui terdapat misalnya 16% gitu ya, kan gampang tuh ya angka 16% ya. Kalau di akar gampang ya, 9 ya, 25 itu angka-angka yang mudah ya, 36 gitu. Itu angka yang mudah. Nah, seperti itu. Jadi nanti tinggal kalau sudah ketemu persentasenya, nanti tinggal dikalikan dengan jumlah populasi yang ada di sana. Jumlah populasi yang mana? Kalau di sana yang perempuan, maka jumlah populasi yang perempuan. Kalau yang ditanya yang laki-laki, maka jumlah populasi yang laki-laki. Gitu. Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, ini. Nah, latihan soal. Soal 1. Dalam sebuah kota diketahui terdapat 9% wanita menderita buta warna merah hijau. Nah, tadi di contoh soal itu yang diketahui apa? Yang diketahui ini 6% laki-laki buta warna. Sekarang yang diketahui adalah wanita buta warna, 9%. Ini angka yang gampang kan, 9% itu kalau di akar itu langsung ketemu ya. Pertanyaannya, berapa frekuensi gen normal
P dan buta warna Q. Jadi gen normalnya misalnya C besar ini ya. Tadi ya color blind itu C besar yang normal, lalu yang buta warna atau yang color blind itu C kecil. Iya, C kecil, ini C besar. Pertanyaan yang selanjutnya, berapa frekuensi wanita karier buta warna? Ya, berarti dia frekuensinya 2 PQ. Kalau yang pertama apa? Ditanya frekuensi gennya aja ya. Jadi P plus Q sama dengan 1. Nah, kamu bertugas mencari P dan mencari Q. Kalau PQ udah ketemu, udah gampang banget tuh ya untuk mengerjakan pertanyaan yang selanjutnya. Berapa frekuensi wanita buta warna? Jadi yang ditanya buta warnanya berapa, karier buta warna berapa. Setelah kalian mengetahui frekuensi gen P dan Q. Tentu ini beda. Kenapa perempuan? Perempuan itu kan dia 2 kromosom X ya. Maka dia frekuensinya apa? Ada yang bisa menjawab? Kalau tadi laki-laki itu Q ya. Kalau wanita apa? Halo? Jangan-jangan tidur semua nih. Tidur nggak nih? Ya, ntar nggak bisa kalau tidur. Ya, jadi gini, untuk yang wanita itu Q kuadrat. Ya, ini berarti ini wanita menderita buta warna ini adalah Q kuadrat. Kalau yang diketahui laki-laki berarti dia Q. Kalau dia wanita, Q kuadrat. Maka untuk mendapatkan Q, caranya bagaimana? Dengan di akar, ya. Untuk dapat Q. Untuk dapat P bagaimana? Rumusnya 1 min Q, ya. P sama dengan 1 min Q. Oke, ini soal 1 yang kalian akan kerjakan. Lalu yang kedua, diketahui terdapat 16% orang tidak dapat merasakan pahitnya kertas PTC, phenylthiocarbamate, ya. Ini kertas PTC itu kertas rasanya pahit gitu. Untuk kalau kita menguji apakah kita bisa mengecap rasa pahit atau tidak, kita dioleskan dengan ini nih, dengan kertas pahit ini, kita ditempelkan di lidah kita, lalu kita kecap, oh bisa pahit, merasakan pahit, oh ini tidak, misalnya gitu. Dalam satu kelas 12 MIPA 2 misalnya ya, saya ingin mengetahui berapa orang yang bisa mengecap pahit dan berapa orang yang tidak mengecap pahit. Itu juga bisa dilakukan ya. Nah, misalnya kalau saya sih udah sering merasakan pahitnya kehidupan, ya, bukan pahitnya kertas PTC. Lucu nggak sih? Nggak ya? Ya udah, nggak apa-apa dah. Jadi tidak dapat merasakan pahitnya kertas PTC disebut non PTC. Ya, kalau dia merasakan berarti dia PTC. Gen pertanyaan, tentukan frekuensi gen PTC. Berarti ini orang normal ya. Orang yang normal itu yang bisa merasakan pahit, ya, pahit manisnya kehidupan. Kalau nggak normal berarti dia nggak pernah merasakan pahit. Berarti enak terus hidupnya ya. Itu bercanda ya. Jadi saya pusing mulu, Bu. Pusing mulu. Kenapa? Aduh. Ada masalah hidup, Bu. Masalah hidup ya, sama beban hidup ya. Ya kalau saya itu pahit manisnya kehidupan itu sudah saya sering rasakan gitu ya. Tapi kalau merasakan pahitnya kertas PTC itu jarang. Saya baru sekali karena praktik ya, praktik. Kalian gimana mau praktik ya? Aduh, lockdown begini, itu sangat tidak asik gitu kalau belajar biologi nggak praktek itu nggak asik gitu loh. Biologi itu asiknya karena praktek ya. Masih mending nih ada begini, ada ngitung-ngitung ya. Oke, saya ulang ya. Saya banyak bercanda, maaf. Diketahui terdapat 16% orang tidak dapat merasakan pahitnya kertas PTC. Jadi dia disebut sebagai non-PTC. Sedangkan orang yang merasakan kertas PTC berarti dia ya PTC gitu ya, orang normal. Tentukan frekuensi gen PTC, P, dan non-PTC, Q. Ingat, P plus Q sama dengan 1. Yang kedua, tentukan perbandingan genotip T, TT besar, T besar, T besar, maaf, T besar, T kecil, dan T kecil, T kecil. Nah, ini dicari nih.
kalau perbandingan itu berarti angkanya bulat ya, bilangan bulat. Berarti kalau nanti ketemu 0, sekian ya berarti tinggal dikalikan 100 gitu ya. Misalnya kalau 0,48 berarti dia 48 gitu ya. Nah, seperti itu. Ini tugas kalian cuma 2 soal saja. Dikerjakan secara individu ya. Kalau tidak tahu silahkan bertanya lewat chat grup boleh, lewat chat pribadi juga boleh. Adakah pertanyaan? Nah, jadi ini terpaut autosomal ya, bukan terpaut seks kromosom X. Kalau yang terpaut seks yang ini soal 1. Jadi nanti kalian mengerjakannya dengan contoh yang ada. Yang ini seperti albino ya, mengerjakannya seperti pada contoh soal albino. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya stop share untuk ini dan silahkan bertanya bila ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya saya akan akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri pertemuan kita pagi hari ini dan kalian segera mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, makasih Bu. ya. Oke. Baik, Bu.